Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Kurnianingsari. Saya merupakan dosen program studi Nautika Diploma 4 di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Pelayaran Datar 4 pada mata kuliah yang diberikan pada Taruna-Taruni semester 4. Penyampaian mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya aspek pengajaran. Saya akan mulai deskripsi dan informasi umum mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Pelayaran Datar 4. Mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar 4 merupakan mata kuliah wajib bagi taruna-taruni semester 4 pada program studi Nautika Diploma 4 di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS praktek dalam 1 semester. Penyampaian mata kuliah ini menggunakan 1. Metode delivery. Mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar 4 memiliki tujuan agar taruna dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tentang peta laut dan cara bernavigasi menggunakan benda-benda darat sehingga mampu melakukan pelayaran secara baik, benar, dan aman. Pada awal semester, saya melakukan kontrak pembelajaran dengan taruna. Saya berikan informasi mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS yang di dalamnya terdapat capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar 4 yang terdiri dari CPL 1 Sikap, CPL 2 dan CPL 3 Keterampilan Umum, CPL 4 dan CPL 5 Pengetahuan, dan CPL 6 Keterampilan Khusus. Pada mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar 4 terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang akan dicapai. Adapun referensi yang saya gunakan pada mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar 4 adalah 1. STCW International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarer. 2. Model Course 7.03 Officer in Charge of the Navigation Watch. 3. Admiralty Manual of Navigation. 4. An Introduction to Coastal Navigation, a Seaman Guide. 5. Practical Navigation for Second Mate. 6. Buku-buku ilmu pelayaran datar lainnya. Pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar 4 dilakukan selama 16 minggu dengan materi 1. Peta laut, 2. Penerbitan navigasi, 3. Perhitungan kedalaman air laut, 4. Perhitungan pasang surut dalam peta laut, 5. Metode menghindari daerah bahaya dengan sudut bahaya horizontal, 6. Metode menghindari daerah bahaya dengan sudut bahaya vertikal, 7. Pelayaran aman di alur pelayaran dan pelayaran mendekati pelabuhan, 8. Pelayaran akan berlabuh jangkar, 9. IALA buoy system, 10. Perhitungan pasang surut standard port, 11. Perhitungan pasang surut secondary port, 12. Perhitungan pasang surut standard port dan secondary port, ke-13. Pengisian logbook atau buku harian kapal. 2. Metode interaktif. Sistem pembelajaran pada kuliah Ilmu Pelayaran Datar 4 dilakukan dengan metode sinkronus dan asinkronus.
dengan sistem pembelajaran aktif yang mengutamakan peran aktif taruna-taruni dalam pembelajaran kolaboratif, praktek kelompok atau penugasan seperti studi kasus. Metode pembelajaran yang disampaikan secara sinkronus atau tatap muka di laboratorium dan melalui media Zoom. Sedangkan metode asinkronus disampaikan melalui Learning Management System atau LMS yang lebih dikenal dengan e-learning PIP Semarang. 3. Metode assessment. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar 4 diperoleh dari kuis interaktif pada minggu keempat dan 12, tugas praktek mandiri, ujian tengah semester pada minggu ke-8, dan ujian akhir semester pada minggu ke-16. Untuk pembobotan, komponen pembobotan ditetapkan oleh institusi, yaitu yang pertama, kehadiran 10%, kuis interaktif dan penugasan 15%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 50%. Demikian informasi yang saya sampaikan tentang mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar 4 pada program studi Diploma 4 Nautika di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Berikut saya sampaikan cuplikan pembelajaran tatap muka atau luring yang dilaksanakan di Laboratorium Menjangka Peta di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Senang ya? Iya, happy, bahagia. Itu yang saya inginkan untuk keadaan kalian hari ini. Oke. Untuk pertemuan kali ini ya, saya akan membahas tentang IALA, Maritime Buoy ya, System, yaitu bagaimana kita akan masuk ke pelabuhan ya. Jadi ini diatur oleh International Association of Maritime Navigation and Lighthouse Authority, adalah badan non-government atau non-pemerintah yang mengatur tentang apa aja, mengatur tentang navigasi service ya di dunia maritim ini. Oke, lanjut. Ada beberapa tampilan pembagian region ya. Di IALA ini ada region A dan region B. Bisa kalian lihat region A ya. Region A di Asia kecuali Jepang dan Filipina ya. Region A kan sudah ditandain ini ya. Region A Asia ini yang kecuali Jepang dan perairan Filipina. Perairan Jepang dan Filipina. Kemudian daerah mana lagi? Ini yang B. Region B. Amerika ya. Saya lanjut. Nih kalian bisa bandingkan ya antara region A dan region B. Seperti itu. Untuk region A ya. Region A berarti untuk merah di sebelah kiri. memasuki pelabuhan itu merah sebelah kiri. Kalian bisa bandingkan. Untuk region B merah sebelah kanan. Bandingannya ini dua ya. Saya lanjut lagi. Ini tanda lateralnya ya, lateral marknya. Tanda panah yang agak ungu itu merupakan direction of wind-nya. Jadi arah dari perambuannya. Saya lanjut lagi ke cardinal mark-nya. Ya, cardinal mark ya, di sini digunakan untuk Oke, agar kita bisa melewati daerah yang kedalamannya sesuai atau daerah aman sisi mana pelayaran itu akan dilakukan seperti itu. Jadi kita harus melihat dulu point of
interestnya. Ya, point of interestnya di situ bisa satu, ada bayar navigasi ya. Yang kedua, bayar navigasi itu apa aja? Bisa kerangka, buoy, ya, ditandain dengan itu. Ya. Kalau yang atas, ya, tanda puncak ke atas, segitiga ke atas itu ke atas berarti nol. Ya, berarti kita di sebelah utaranya kita akan aman untuk melakukan pelayaran. Kalau yang bawah ya, tanda panah ke bawah itu segitiganya ke bawah itu berarti ke sebelah. Sama juga kalau yang saling berhadapan ya, ujungnya berhadapan itu terarah barat. Kalau yang saling bertolak belakang ke arah timur. Lanjut, kita di sebelahnya isolated danger mark ya. Di situ penandai untuk apa? Tanda bahaya terpencil ya. Tanda bahaya terpencil. Pada siang hari kita hanya melihat bola-bola hitam 2 ya. Kalau pada malam hari dia disertai lampu merah ya. Oke. Kemudian safe watermark ya, bisa dilihat selang-seling antara merah dan putih. Menandakan apa? Menandakan pelayaran aman untuk dilalui. Saya lanjut lagi ke special mark. Di sini special mark. Keseluruhan berwarna kuning. Keseluruhan berwarna kuning. Ya, tanda puncaknya kuning, kemudian pelampungannya juga kuning. Di sini digunakan untuk menandai apa? Area spesial seperti area militer. Oke, latihan militer. Kemudian Terus pipa berbahaya. oke, misalnya ada pekerjaan pipa di ya apa namanya? Pemasangan pipa di bawah laut itu bisa digunakan ini. Kemudian untuk daerah rekreasi, zona rekreasi misalnya akan melakukan diving atau apa bisa digunakan spesial mark. Kemudian market new danger artinya apa? Tanda bahaya baru. Tanda bahaya baru. Misalnya kita melewati daerah-daerah yang apa? Yang baru diumumkan dari notis kemarin. Oke, misalnya ada kapal karam ya, kemudian bahaya itu belum ditandain ya, di peta belum ada, tapi terus ada beritanya di Novus Kumerin atau di BPI, berita pelautan itu ditandain. Oke. Saya kira penjelasan saya cukup. Saya minta kalian untuk melihat di peta ya, masing-masing satu peta ya, bahaya apa aja yang di situ ada, bahaya barukah atau ada pelampungan spesial area kah atau ada kardinal ya, seperti apa tampilannya di dalam peta ya. Yuk, silakan buka petanya satu-satu. Oke, bisa dilihat, dicari ya. Izin Bu, sedang spesial mark. Special mark di sini, ini ya. Oke. Betul. Kemudian di mana saja? Ada. Safe watermark. Safe watermark. Oke. Setelah keluar dari pelabuhan ada safe watermark. Mana lagi? Ada isolated danger mark. Isolated danger mark. Oh, oke. Ini 2 hitam ya, bola-bola 2 hitam. Oke, silakan. Isolated danger mark. Ini menandai apa? Bahaya navigasinya apa nih? Ini menandakan ada karang di bawah. Oke, sekitar situ berkarang.
sekarang. Oke, lanjut. Di mana? Sini ada lateral. Oke, lateral. Kemudian mana lagi? Special mark. Bukan. Iya. Keliru. Special mark keliru. Lihat atasnya, tanda puncaknya. Coba sekitar sini. Ini pengeboran nih. Fill, oil fill. Coba dilihat sekitar itu ada nggak? Oke, ada apa tidak? Tidak ada di sini ya. Oke, mungkin bisa kalian pelajari di peta yang lain. Bisa ganti peta. Untuk meja sini. Safe water. Oke. Save water one. Juga ada spesial Special mark. Bagaimana kalian tahu special mark? Oke, ada ketangan. flashing yellow kayak Flashing yellow dan tanda puncaknya ya. Silang. Oke, lanjut yang lain. Sini ada isolated danger. Isolated danger. Oke. Lanjut, ada lagi? di sini juga ada isolated danger. Isolated danger. Isolated danger. Oke. Sebelah sini ada lagi nggak? Safe water. Oke. Nah, ini ada juga nih. Hijau. Lateral ya ini. Lateral ya, masuk ke daerah perairan, masuk ke Surabaya ini, Karangjamuang. Oke. Lanjut. Yang belum? Sini tadi ya. Ada yang kalian temui? Ini isolated danger. Mana lagi, Mas? Ya, untuk yang ini kardinal ya. Kardinal arah ke bawah itu berarti apa? Tanda puncaknya ke bawah berarti ke selatan. Oke. Lanjut. Bisa ditemukan lagi apa? Ini. Apa ini? Isolated danger ya. Oke, daerah mana ini? Dibaca? Tidak ada. Daerahnya Singapura ya. Oke. TSS Singapura. Oke, lanjut. Sudah ganti peta yang sini? Oke. Mana yang ingin ditunjukkan? Special mark. Oke. Lanjut. Safe watermark. Safe watermark. Oke. Karena di sini peta Hong Kong ya. Ini TSS. Nah, ini berarti ini safe watermark karena dia sudah aman. Sudah melewati TSS di sini. Oke, lanjut. Selain itu apa? Iya. Isolated. Isolated danger. Oke. Ada nggak kardinalnya di peta ini? Nggak ada ya kardinalnya. Oke deh. Oke, silakan untuk kita melihat IALA ya, perambuan yang di peta sudah. Sekarang saya
ingin kalian 3 orang dari kalian untuk mengaplikasikan di sini tanda puncaknya dan terangkan secara jelas ya untuk beberapa kambuhan ini. Oke, silakan yang akan bersedia untuk menerangkan. Oke, silakan Fatin, Gede, sama I Gede. Oke. Silakan Fatin ya menyampaikan apa saja yang bisa kamu terangkan ke saya untuk mannequin ini. Untuk yang pertama ada special mark. Untuk special mark ini berwarna kuning, lalu ada tanda X di atasnya. Untuk special mark sendiri itu memiliki arti di mana ada area spesial di sekitar area ini seperti area pelatihan militer. Oh, yang menandai itu ya pelatihan militer, zona rekreasi, kemudian ODAS ya. Untuk pembuangan spoil bias bisa. Oke, lanjut. Terus ini ada isolated danger mark. Untuk isolated danger mark ini maksudnya ada area berbahaya terpencil yang dimana kalau siang hari itu ada menunjukkan bola hitam 2 ini, kalau malam hari memancarkan sinar warna merah kan? Flashing merah. Siap, flashing merah. Ya, silakan lanjut. Lalu untuk safe watermark ini menandakan ada area yang aman untuk dilalui, seperti contohnya di bawah jembatan yang fix yang tidak bisa terbuka itu. Misal ada tanda ini berarti di bawah jembatan itu bisa aman untuk dilalui kapal. Siap. Draftnya memungkinkan ya Siap. tinggi dari Air tiang. draftnya. Oke, makasih. Ya lanjut, Gede. Di sini ada cardinal mark. Ya. Yang pertama ada utara, Cap. Diberikan tanda segitiga 2, Cap. Oke, Diberikan utara tanda ini ke ya. atas. Oke. Dan Tanda. ada juga sebelah south cardinal mark. Ya. Itu tandanya segitiganya ke bawah. Oke. Kalau sebelah barat diberikan tanda segitiganya saling bertemu, Cap. Dan sebelah timur segitiganya saling membelakangi, Cap. Jadi kardinal ini memberikan sebuah tanda, Cap. Jadi misal ada bahaya atau kedalaman yang tidak bisa dilalui, misal ada S kardinal mark, jadi kita harus melewati sebelah timur kardinal. Oke. Lebih aman di sebelah Di timur mana? kalau kardinalnya. Sebelah. Sebelah timur dari apa Oh. ini? Point of Point of interest. Ya. interest. Point of interest bisa berupa bayar navigasi atau yang lain ya, yang tidak bisa dilewatin oleh kapal. Oke, silakan Kadek. Sorry, Gede Asta. Siap, Cap. Mounting cap. Untuk di sini ada lateral marks yang di atas ini, yang dimana ini adalah lateral mark untuk region A. Region A itu yang terdiri dari Asia, kecuali perairan Jepang maupun Filipina, dan termasuk juga Australia. Untuk region A ini, sisi merah ini untuk yang sisi kiri, dan yang kanan untuk yang hijau untuk sisi kanan. Sedangkan Pada saat memasuki pelabuhan. Sedangkan yang di bawah ini lateral marks untuk region B, yang dimana anggota dari region B itu adalah ada Afrika maupun Amerika, dimana untuk buoy warna merah itu untuk sisi kapal yang kanan, sebaliknya dari region A, dan yang hijau untuk sisi kiri kapal untuk memasuki pelabuhan, Cap. Oke, terima kasih keterangannya ya. Siap. Iya. Paham yang lain gimana? Siap. Oke, Pak. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Masuk. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini selesai ya. Untuk periode besok, pertemuan kita minggu depan ya, rencana saya akan memperlihatkan kalian ke simulator bagaimana IALA ini diaplikasikan di ECDIS ya. Jadi sekarang kalian belajarnya sudah di peta konvensional ya. Selanjutnya minggu depan kita akan belajar di
Elektronik apa? Apa? Elektronik Elektronik charge display information system. System. Oke, makasih. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan video proses pembelajaran tentang mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar 4 yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran pembelajaran yang saya lakukan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Terima kasih.